Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Purwasih dengan NIM 1710612013 kelas manajemen 3. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Patria Nagara SEMM. Baiklah, saya akan membacakan proposal penelitian saya yang berjudul Merek dan Iklan Terhadap Perilaku Konsumen, Studi Kasus pada Gucci. Dalam terdapat proposal ini ada pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdapat ada 1.1 latar belakang. Seiring perkembangan ekonomi dan majunya teknologi dengan pesat, maka makin berkembang pula sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi atau perusahaan yang akan menyelenggarakan suatu kegiatan. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu tetap menjalankan usahanya serta menata manajemennya dengan baik. Adapun tujuan dari perusahaan itu sendiri adalah mempertahankan kelangsungan hidup untuk perkembangan dan memperoleh laba. Dalam pembahasan mengenai merek, banyak hal yang harus diperhatikan agar bagaimana produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Caranya adalah menentukan bagaimana konsumen merasa puas dengan adanya merek yang berkualitas. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal saya ini ada 3, yaitu apakah pengaruh merek terhadap perilaku konsumen pada Gucci emas. Yang kedua, apakah iklan terhadap perilaku konsumen pada Gucci emas. Yang ketiga, apakah pengaruh merek dan iklan terhadap perilaku konsumen pada Gucci emas. Tujuan penelitiannya yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh merek terhadap perilaku konsumen pada Gucci emas. Yang kedua, untuk mengetahui iklan terhadap perilaku konsumen pada Gucci emas. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh merek dan iklan terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori. Pertama, pengertian merek. Merek merupakan istilah atau simbol atau desain khusus atau kombinasi unsur-unsur ini yang dirancang untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan ke penjual. Indikator merek adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilihat, bermakna, disukai, dapat dirubah, dapat diadaptasikan, dapat dilindungi. Tujuan memberikan merek yang pertama yaitu pengusaha menjamin konsumen bahwa barang yang dibeli berasal dari perusahaan. Yang kedua, perusahaan menjamin mutu barang. Yang ketiga, pengusaha memberi nama pada merek barangnya supaya mudah diingat dan disebut sehingga konsumen dapat menyebutkan mereknya tersebut. Yang keempat, menciptakan ekuisitas merek yang memungkinkan memperoleh margin lebih tinggi, memberikan kemudahan, mempertahankan kesetiaan konsumen. Yang kelima, memberikan motivasi pada saluran distribusi karena barang dengan merek terkenal akan cepat laku dan mudah disalurkan serta mudah dipenggandangannya. Selanjutnya, manfaat merek bagi konsumen. Menurut Jasmine Sladin 2007 manfaatnya adalah sebagai berikut. A. Dapat membedakan produk tanpa harus memeriksa secara teliti. B. Konsumen mendapat informasi tentang produk. Kriteria merek bagi merek yang tepat. Menurut Jasmine Sladin 2007 adalah sebagai berikut. 1. Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk. Merek harus menggambarkan kualitas warna. Merek harus mudah diucapkan. Merek harus dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya, pengertian iklan. Iklan merupakan kunci penting dalam dunia usaha karena iklan itu sendiri merupakan bagian dari promosi. Munculnya berbagai penafsiran disebabkan karena banyaknya pendapat yang dikemukakan oleh ahli dalam sudut pandang yang berbeda. Indikator dari iklan yaitu penyampaian. Kedua, media. Penyampaian adalah suatu proses dalam penyajian pesan maupun informasi dapat mengenalkan suatu produk atau barang jasa.
Yang kedua, media, suatu sarana atau alat memberikan informasi untuk berkomunikasi dalam bentuk visual maupun audio visual. Selanjutnya, indikator perilaku konsumen. Yang pertama, tindakan konsumen dalam mendapatkan produk. Yang kedua, tindakan konsumen mengkonsumsi produk. Yang ketiga, menghabiskan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologi. Selanjutnya, hubungan antara merek dan iklan terhadap perilaku konsumen. Menurut SA 2008 menyatakan bahwa secara umum jika sebuah produk gagal, perusahaan akan berusaha menemukan penyebab kegagalan terhadap merek atau produk tersebut. Jika kegagalan tersebut dikarenakan mutu produk itu sendiri. Kerangka pemikiran. Merek merupakan salah satu dari produk yang utamanya adalah untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Bukan itu saja, merek juga ikut andil penting dalam pemasaran. Selain konsumen mengingat produk yang kita tawarkan, perusahaan memberikan nama merek yang lebih mudah dihafal agar para konsumen mudah mengingat dan tidak salah memilih produk. Selanjutnya, hipotesis. Dalam penelitian proposal ini, peneliti membuat suatu hipotesis, yaitu diduga terdapat pengaruh antara merek dan perilaku konsumen, dan hipotesis sebagai berikut. Merek X1, iklan X2. Perilaku konsumen Y. Jadi merek X1 bergabung dengan perilaku konsumen menjadi H1, iklan X2 bergabung perilaku konsumen menjadi H2, dan iklan digabungkan secara umum ke perilaku konsumen jadi H3. Secara hipotesis dapat dinyatakan: 1. Didugaan pengaruh merek terhadap iklan konsumen Guci emas, didugaan iklan terhadap perilaku konsumen, didugaan pengaruh merek dan iklan terhadap konsumen. Selanjutnya, bab 3, objek dan penelitian. Yaitu variabelnya merek X1, iklan X2, perilaku konsumen Y. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu data yang lainnya berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data. Adapun data yang digunakan untuk penunjang penelitian ini dapat menjadi dua jenis, yaitu data primer, data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Data sekunder merupakan struktur dari historis mengenai variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya dari pihak lain. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan perusahaan, perpustakaan umum, lembaga pendidikan, dan kerangkaan dari pihak lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan penetapan harga terhadap kepuasan penggunaan pada guci emas. Analisis deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umumnya. Selanjutnya, uji normalitas. Data-data yang diperoleh dari variabel X1, X2, dan Y dalam penelitian ini diuji normalitasnya, artinya apakah data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Chi kuadrat menurut Sugiono 2010, di mana Chi kuadrat
sama dengan C kuadrat sama dengan frekuensi yang dioperasikan sama dengan frekuensi yang diharapkan. Kriteria ujinya adalah jika harga C kuadrat lebih kecil dari harga tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. Dan jika C kuadrat lebih besar dari harga tabel, maka distribusi data tidak normal. Analisis korelasi. Korelasi itu ada korelasi tunggal, di mana R sama dengan koefisien korelasi, R sama dengan 0, menyatakan hubungan kedua variabel sangat lemah, bahkan mungkin tidak mempunyai hubungan sama sekali. R sama dengan min 1, menyatakan kedua variabel sangat kuat dengan bersifat negatif. Terbalik. Yang selanjutnya, analisis regresi linier sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun konsual atau variabel independen. Variabel dependen, Y sama dengan A tambah BE. Keterangannya, Y variabel dependen, A harga Y bila X sama dengan 0. B angka arah atau koefisien regresi menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang berdasarkan variabel independen. X sama dengan nilai variabel dependen. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari proposal saya. Jika salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.